Kita mulai ya. Untuk soal nomor 11 itu mencari nilai limit lewat grafik atau tabel. Nah, untuk yang nomor ini yang ditanyakan adalah limit x mendekati 0 untuk fx. Nah, konsepnya suatu fungsi itu punya nilai limit kalau limit x mendekati a dari kiri itu sama dengan limit x mendekati a dari kanan. Nah, itulah baru dikatakan suatu fungsi itu punya nilai limit. Kalau nilai limit dari kiri atau dari kanannya itu sama. Nah, sekarang kita cek kalau nilai limit x mendekati 0 dari kirinya itu berapa ya? Dari kiri. Berarti kita lihat ini. Mendekati 0 kan berarti kita lihat yang ini. Oh, berarti nilainya 1. Terus kita lihat limit x mendekati 0 dari kanan. Dari kanan kan berarti ke sini. Oh, ternyata sama, nilainya juga 1. Karena ini sama, dari kiri maupun dari kanan nilainya sama, berarti limit x mendekati 0 itu adalah 1. Ya. Nah, sekarang kita lihat soal yang berikutnya. Ya, yang keempat yang ini ya. Oke. Kita lihat di sini. Dia minta nyariin nilai limit x mendekati 1 fx. Nah, ingat kita cari dulu limit x mendekati 1 dari kiri. Kalau dari kiri berarti kita lihat mendekati 1. Berarti kan harusnya di sini mendekati 1 ya. Itu nilainya berapa? Nilainya 1. Terus kita lihat limit x mendekati 1 dari kanan. Dari kanan berarti ini nilainya 2. Nah, karena ini nilainya nggak sama, berarti dia tidak ada. Jadi nilai limitnya adalah tidak ada. Kalau yang ini nilai limitnya 1, kalau yang ini nilai limitnya tidak ada. Jadi gitu ya kalau ngelihat berdasarkan grafik. Dilihat aja dari kiri, dari kanan. Kalau sama berarti itu nilai limitnya. Kalau beda berarti nggak punya nilai limit. Nah, sekarang kalau yang dari tabel. Kalau yang dari tabel, limit x mendekati 3 fx sama. Kita lihat dari kiri ternyata nilainya ini. Nilainya negatif 4,994. Terus kalau kita lihat dari kanan itu ternyata nilai limitnya adalah negatif 5,000 sekian. Nah, ini kan semuanya ini mendekati negatif 5. Jadi nilai limitnya adalah, karena dia hampir sama kan, ini kalau di buletin jadi negatif 5, ini juga kalau di buletin jadi negatif 5. Nah, karena dia sama berarti nilai limitnya adalah negatif 5. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Nah, soal nomor 12 di sini fx itu didefinisikan dua nilai. Jadi pertama kalau x kurang dari 2 nilainya itu 3, x min 3 pangkat 3. Terus kalau lebih dari 2 berarti nilai limitnya adalah min 4x kuadrat plus 6x plus 1. Sekarang kita perhatiin nilai limit yang diminta adalah nilai limit yang mendekati 2. Kita lihat 2 itu masuk yang mana? Berarti masuk yang ini. Berarti kita pakai limit x mendekati 2 fx-nya itu kita pakai yang ini, limit x mendekati 2 min 4x kuadrat plus 6x plus 1. Berarti berapa? Tinggal substitusi aja ini. Min 4 kali 2 kuadrat plus 6 kali 2 plus 1. Berarti min 4 kali 4 plus 12 plus 1. Berapa nih? Ini min 16 plus 12 plus 1. Berarti min 4 tambah 1 min 3. Ya, jadi nilai limitnya adalah min 3. Nanti sambil dicek ya, mungkin hitungannya ada selip. Tapi kalau misalnya yang ditanya limit x mendekati 1. Kalau limit x mendekati 1, berarti fx yang kita pakai adalah yang ini. Jadi fx-nya berubah. Jadi kita pakai limit x mendekati 1, 3, x min 3 pangkat 3. Berarti limit x mendekati 1, langsung kita substitusi ya. Kalau kita substitusi limit nggak perlu ditulis lagi. 1 kurang 3 pangkat 3. Berarti 3 kali min 2 pangkat 3. Berarti 3 kali
min 8 berarti min 24. Jadi nilai limit seperti ini itu tergantung pada nilai X-nya. Jadi kalau dia 1 ini kan kurang dari 2, berarti pakai definisi fx yang ini. Kalau dia nilai limitnya yang dicari 2, kalau ini kan di sini dia definisiin lebih sama dengan 2, berarti pakai fx yang ini ya. Jadi kalau soal seperti ini benar-benar perhatiin limit X mendekatinya itu yang mana. Oke. Lanjut ke soal nomor 13. Nah, sebenarnya 13 ini mirip sama soal sebelumnya tadi ya. Jadi kalau kita punya limit X mendekati tak hingga, nah ini kita jadiin 4x min 3 min akar 16x kuadrat min 12x plus 7. Sama seperti tadi ya. Jadi kita mau ubah bentuknya menjadi seperti ini. Akar ax kuadrat plus bx plus c min akar px kuadrat plus qx plus r. Jadi mau kita ubah bentuknya menjadi seperti ini ya. Nah, supaya bisa berubah ya, berarti ini kita kasih akar kemudian kita kuadratkan ya, sehingga ini bentuk limitnya jadi limit X mendekati tak hingga akar kayak tadi ya. Jadi 4x dikuadratin, itu artinya 4x kali 4x berarti 16x kuadrat. Terus 2 kali min 3 min 6, min 6 kali 4x berarti min 24x ya. Ya benar. Terus min 3 dikuadratin. Min 3 dikuadratin berarti plus 9. Min akar 16x kuadrat min 12x plus 7. Selanjutnya haruslah kita perhatikan nilai A dan P. Ternyata nilai A dan P ini nilainya adalah sama ya. Jadi ternyata nilai A dan P sama. Karena A dan P ini sama, jadi karena A sama dengan P, berarti untuk cari nilai limitnya kita bisa pakai rumus B min Q per 2 akar A. Yang mana yang B? Ini B-nya ya. Yang mana Q-nya? Yang ini Q-nya. Nah, udah tinggal masukin. Berarti min 24 min 12, kan Q-nya min 12 ya, per 2 akar 16. Berarti berapa nih? Min 24 min berarti plus 12 per 2 akar 16 itu 4. Berarti min 12 plus 12 berarti min 12 per 2 kali 4 itu berapa? 8 ya. Berarti berapa nilainya nih? Nah, tinggal kita ini sederhanain aja, sama-sama bagi 4 berarti min 3 per 2.